Hai guys, balik lagi sama Haru. Hari ini kita akan bahas mengenai sebenarnya zodiak kalian itu lebih cocok jadi bos atau lebih nyaman jadi karyawan. Jadi kita akan bahas mengenai area-area karir ya. Bosan kan ya cita-citaan mulu. Jadi untuk mendalami topik kali ini lagi, aku akan ngejelasin sebenarnya zodiak kalian itu cara kerjanya seperti apa sih. Kalau misalkan lagi kerja itu sifatnya seperti apa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, kita akan mulai dari Aries the Boss. Sesuai dengan judulnya aja, Aries ini memang memiliki sifat yang sangat-sangat tinggi kepemimpinannya ya. Jadi mereka ini emang agak-agak bossy. Meskipun begitu, Aries akan jauh lebih baik ketika mereka menjadi seorang leader, seorang bos ya. Jadi, bukan leader, bos. Jadi orang yang mengatur dan orang yang memang benar-benar pengennya tuh didengar gitu, yang dominan sekali sama bawahannya gitu. So, Aries memiliki sifat kerja yang sangat-sangat disiplin dan workaholic. Meskipun mereka lagi santai, tapi otak mereka tuh nggak berhenti loh mikirin kerjaan sebenarnya. Jadi kalau misalkan disuruh bikin buka usaha atau memang harus meneruskan bisnis, atau misalkan mereka kerja sama orang, kalau kerja sama orang kayaknya enggak deh. Aries bukan tipe yang seperti itu. Jadi mereka akan jauh lebih bagus kalau membuka usaha sendiri, karena ide-ide dan passion mereka dalam bekerja nggak akan pernah habis. Meskipun mereka lagi down pun, kerjaan akan pasti menjadi pelarian mereka. So memang mereka ini is like live to work banget ya guys. Nah, sedikit mengenai cara bekerjanya Aries. Biasanya Aries itu suka memiliki mode-mode mereka tersendiri. Ada mode pembunuh atau mode lagi hahaha aja. Biasanya kalau Aries itu kerjanya, mereka kalau lagi serius banget, kalau mereka lagi kepengen marah banget nih, mereka akan masuk mode pembunuh. As in, semua orang bisa kena damprat, bahkan yang nggak kena salah, yang nggak salah sekalipun. Sedangkan kalau mereka lagi moodnya baik gitu ya, mereka akan jadi sangat-sangat royal. Mereka akan santai. Oh iya, masalah ini nggak apa-apa, gue aja yang kerjain, nggak apa-apa, bisa diundur sehari lagi atau kayak gimana. But make sure you really ngerjain kerjaan yang seharusnya selesai itu ya. So, yang kedua ada Taurus, si sosialita. Kalau misalkan Taurus lagi kerja, mereka ini sebenarnya hampir semengerikan Aries. Mereka bisa loh lupa makan, lupa tidur untuk memuaskan hasrat bekerja mereka. Ya, Taurus meskipun kalau lagi males tuh malesnya naujubillah parah banget. Tapi kalau misalkan mereka lagi rajin kerja, mereka akan lupa sama semuanya, termasuk mungkin keluarga mereka juga. It's possible. Namanya Taurus. Kalau misalkan mereka bekerja, itu adalah untuk mengachieve goal-goal yang ada di otak mereka. Ya, Taurus sangat-sangat suka uang. Meskipun zodiak lain suka uang juga, tapi Taurus itu ditambah plus gitu ya. Mereka adalah tipe-tipe orang yang sangat-sangat posesif sama materi. Jadi nggak heran kalau misalkan mereka akan berusaha untuk achieve apapun, menghalalkan segala cara untuk menuntaskan pekerjaannya. So, kalau misalkan kita ngomongin Taurus, akan jauh lebih baik mereka menjadi orang yang pekerja ya. Karena mereka ini kalau misalkan bekerja sendiri bisa, tapi tergantung banget sama moodnya. Makanya Taurus akan jauh lebih baik untuk menjadi karyawan atau ya minimal sekelas vice president lah ya. Taurus ini sebenarnya cocok untuk menjadi marketing. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat yang cukup sedikit banyak persuasif ya. Meskipun begitu, mereka juga cocok untuk menjadi seorang bendahara. Marketingnya ya mungkin so-so lah ya. Tapi kalau misalkan untuk bendahara, make sure mereka pasti akan menjadi salah satu zodiak yang kerjanya paling rapi. Dibanding Virgo, ya meskipun Virgo rapi, tapi Taurus juga rapi kok. Yang ketiga ada Gemini.
Kalau misalkan kita ngomongin seorang Gemini, mereka ini biasanya ada di posisi jabatan yang cukup tinggi karena mereka memiliki skill sosial yang bisa membawa jabatan mereka naik hingga ke atas. Gemini merupakan salah satu zodiak yang nggak bisa diem ya. Jadi kalau misalkan mereka kerja itu moodnya tuh swinging banget. Mereka biasanya kalau misalkan menjadi entrepreneur, aku rasa kurang bagus ya. Membuka bisnis atau usaha mereka kurang bagus. Kenapa? Karena kurang lebih mirip sama Taurus. Mereka juga anggot-anggotan. Kalau Taurus males, kalau Gemini itu moodnya suka nging gitu. Jadi agak-agak nggak cocok Gemini untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Gemini biasanya juga lebih bagus menjadi artis, dalam artian di sini musician atau pelukis atau pokoknya yang hal-hal berbau seni, kurang lebih mirip Pisces ya. Berarti ya Gemini akan jauh lebih bagus kalau mereka ada di daerah atau ranah-ranah seperti itu. Kalau kalian punya coworker Gemini atau bos Gemini, expect mereka akan telat. Gemini rata-rata nih ya, kebanyakan dari mereka itu selalu telat. Nggak ngerti kenapa. Mungkin karena memang mereka lebih kepengen moodnya atau pikirannya lebih jernih ketika mereka sampai dalam kantornya ya. Meskipun sifat Gemini agak-agak selengean kayak yang tadi udah aku deskripsiin, tapi mereka ini nggak kalah profesional loh sama zodiak-zodiak lainnya. Meskipun memang dalam strata karir, ranah karir, Gemini itu ada sedikit di bawah. Dan ini agak trump card juga karena mereka basically will do anything untuk mendapatkan uang atau kesenangan. Oke, jadi yang keempat, sekarang kita akan ngomongin Cancer. Cancer, kalau misalkan lagi kerja, itu sifatnya memang agak-agak santai ya, nggak sesibuk kelihatannya. Mereka memang tipe orang yang juga memiliki sifat pemimpin secara natural. Rata-rata orang emang suka banget ngedengerin atau ngikutin Cancer tuh seperti apa, karena pembawaan mereka yang memang tenang banget, enak, adem, dan emang mereka juga kalau ngomong tuh kadang-kadang suka halus, kecuali moodnya lagi jelek. So, Cancer lebih bagus jadi bos, pemilik usaha, atau memang mereka nyaman jadi karyawan. Basically, Cancer bagus ketika mereka ada di dalam lingkungan-lingkungan yang memang seperti di tengah-tengah ya. Jadi aku nggak bisa bener-bener ngasih tahu kalian kalau misalkan mereka ini tok cocok di karyawan atau tok cocok di buka usaha, karena mereka ada di garis tengahnya ini. Mereka ada di garis abu-abu ini, area abu-abu banget. Cancer meskipun begitu mereka mungkin akan jauh lebih nyaman menjadi karyawan ya. Meskipun secara ego Cancer biasanya akan mulai punya ide untuk bikin usaha baru. But if I can say, kalau boleh aku saran buat para Cancer, ada baiknya mendingan kalian bener-bener menjadi karyawan aja. Aku nggak bilang bawahan ya, karena memang mood kalian itu sangat-sangat mempengaruhi kinerja kalian. Tapi bukan berarti Cancer nggak boleh jadi pemilik usaha loh atau menjadi bos. Boleh banget, asalkan Cancer harus selalu memiliki subordinate atau coworker yang setia sama mereka dan mau memenuhi apa aja yang si Cancer ini arahkan gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, insting Cancer pun itu juga sangat-sangat berperan besar dalam cara mereka bekerja. Next ada Leo. Singa, kalau misalkan lagi mode kerja nih ya, mereka ini sepertinya memang cocok di pekerjaan yang mereka buat sendiri. Karena gimana pun juga namanya Leo ya, mereka juga punya jiwa kepemimpinan, lebih ke pemimpin sih ya daripada bos. Jadi agak kurang cocok sebenarnya kalau misalkan mereka harus kerja
di area-area yang memang bisa ngebikin stres mereka tuh levelnya menjulang tinggi gitu. Jadi aku nggak saranin para singa ini untuk menjadi seorang entrepreneur, meskipun memang mereka ini nggak suka diatur ya. Tapi ada baiknya sebenarnya kalau misalkan kalian Leo, baiknya kalian kerja sama orang aja, karena gimana pun juga Leo juga punya mood swing yang cukup lumayan parah. Kalau misalkan kalian memang mau buka usaha, make sure kalian punya partner, sama kayak Cancer. Kenapa? Soalnya kalau misalkan Leo itu memang mereka harus posisi di atas, dan mereka juga adalah tim ya. Mereka bekerja secara tim, bekerja secara kelompok. Jadi kalau misalkan Leo nggak punya partner, just forget about your business, man. Nggak bisa. Leo itu sangat-sangat butuh didorong dan diyakinkan dirinya kalau misalkan apa yang mereka lakukan itu benar, meskipun mereka juga suka memimpin. So, ya lebih baik kalau misalkan memang kalian nggak punya partner, mendingan kalian kerja sama orang aja. Leo akan jauh lebih bagus meniti karir di area-area entertainment atau enggak event organizer. Karena gimana pun juga sifat bosinya Leo bisa dipenuhi di area-area event organizer atau industri MICE. Oke, jadi yang selanjutnya ada Virgo. Kalau misalkan kita ngomongin zodiak yang satu ini, Virgo itu mau jadi entrepreneur atau mau kerja sama orang, kayaknya sama aja deh. Karena Virgo itu kalau misalkan udah urusan kerjaan, mereka sangat-sangat disiplin dan strict. Ya, Virgo ini nggak terlalu terpengaruh sama lingkungan mereka, mau mereka punya bisnis atau enggak. Yang penting mereka itu core-nya memang ada di dalam diri mereka sendiri. Ini juga salah satu zodiak yang cukup workaholic dibanding Sagittarius sama Aries ya, sama Capricorn juga actually. Tapi ya, Virgo itu kalau misalkan boleh aku kasih tahu posisinya mereka, kalau misalkan mereka itu mau kerja, bagusnya mungkin jadi akuntan, atau nggak mungkin mereka juga bagus jadi chef. Mereka juga bagus untuk masalah dekor-dekor rumah, interior, seperti itu. Apapun yang mereka kerjain rata-rata semuanya rapi dan disiplin. Virgo sangat-sangat mencintai yang namanya kerja. Kalau misalkan mereka bisa nikah sama kerjaan mereka, mungkin mereka akan nikah sama kerjaan mereka. But a lot of Virgo juga masih kepengen punya keluarga. So, yeah. Anyway, Virgo itu kalau misalkan mereka buka usaha, pasti usahanya bakal menjadi sangat-sangat rapi, sangat-sangat ya sukses juga bisa ya, karena mereka sangat-sangat kritis gitu loh mikirnya, cara mikirnya. So it's good kalau kalian punya partner Virgo, kalian boleh okang-okang kaki sedikit lah, tapi bersiap-siap juga untuk di boss around sama mereka. Dan Virgo itu kalau misalkan kalau udah kerja, mereka suka gemes sendiri sama orang lain. Jadi kalau misalkan kerjaan kalian diambil alih sama mereka, jangan kesel ya. Nah, yang selanjutnya ada Libra. Libra adalah tipe-tipe orang yang memang agak-agak wild ya, agak-agak sedikit liar ketika mereka berkarir atau bekerja. Mereka adalah orang-orang yang sangat santai, but they will always get their job done. Mereka adalah orang-orang yang kelihatannya malas, tapi actually mereka ini rajin banget dan tidak bisa diduga-duga ketika mereka lagi bekerja. Jadi entrepreneur atau menjadi karyawan, mereka mostly sih bisa menjadi dua-duanya, sama seperti Virgo juga. Tapi more likely Libra mungkin lebih bagus lagi kalau misalkan mereka dibebasin untuk berpikir sendiri. So entrepreneur it is. Libra itu kalau misalkan kerja, mereka adalah tipe-tipe yang butuh brainstorming gila-gilaan. Mereka juga harus bisa bekerja sambil bermain game. Jadi sambil mereka main game, makin sering mereka main game nih misalnya, atau enggak mereka tangannya ngapain kayak atau mereka ngeliat Pinterest sambil ngobrol sama orang, makin bagus kerjaan mereka.
Karena Libra is all about ideas. Mereka adalah orang-orang yang kreatif dan juga gak bisa diem ya gitu. Kalau misalkan mereka nanti udah dapet inspirasinya atau mereka dapet waktu untuk bekerja dengan tenang, mereka akan sangat-sangat fokus. Libra ketika bekerja itu juga gimana ya, mereka suka banget yang namanya kompromi sama bos-bos mereka, sama coworker mereka. Ingat ya, Libra is people's people. Jadi wajar kalau mereka kepengennya tuh semua orang tuh senang. Karir yang bagus untuk Libra yang juga ternyata sebenarnya suka tanda kutip judi, mungkin mereka bisa menjadi seorang trader. Karena gimana pun juga Libra itu cukup sabar ya, meskipun kadang-kadang impulsifnya suka keluar juga. But ya, Libra sepertinya cocok di area-area trader, IT, game developer itu juga bisa. Ya daerah-daerah situ lah ya, pokoknya yang berhubungan dengan teknologi. SEO manager juga bisa. Kalau kita ngomongin zodiak yang satu ini, aku yakin kalian pasti banyak banget yang gemes sama cara kerja mereka. Kalau kita ngomongin Scorpio, mereka adalah salah satu zodiak yang kalau kerja tuh bener-bener nggak bisa diem. Jadi mungkin mereka akan cocok menjadi seorang marketing atau sales, atau ya meskipun sifat mereka pemalu, gimana ya, mereka juga punya skill sosial yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita tanya entrepreneur atau mereka menjadi karyawan, Scorpio juga salah satu orang yang nggak suka diatur. Jadi mereka harus mendapatkan posisi yang nggak di bawah-bawah banget, tapi juga nggak di atas-atas banget. Ya, mereka harus mendapatkan peran yang cukup vital dan membebaskan mereka untuk berkreasi. Itulah Scorpio. So, aku boleh bilang lebih baik Scorpio ini bekerja di bawah orang. Ya, menjadi lebih ke arah karyawan ya, karena gimana ya, kadang-kadang Scorpio itu juga suka bingung mereka mau ngapain. Jadi ada baiknya kalau misalkan mereka juga ada yang mandu gitu, bukan nyuruh ya, memandu. Kalaupun mereka menjadi seorang entrepreneur atau membuka sebuah usaha, itu juga it's okay. Tapi nggak terlalu disaranin karena itu artinya mereka harus burnt out diri mereka sendiri, dan ini yang membahayakan dari seorang Scorpio ya. Ketika bekerja mereka akan menjadi sangat-sangat fokus, bahkan lebih mengerikan dari Virgo kadang-kadang. Hingga ya mereka bisa aja melupakan diri mereka, lupa makan, lupa tidur, bisa disuruh tidur nggak mau berhari-hari, itu juga bisa loh. Makanya mendingan ya mereka kerja di area-area kantoran aja gitu. Kalau tugas mereka udah kelar ya udah kelar, daripada mereka harus merusak diri. Meskipun aku boleh memuji Scorpio, kalau mereka buka usaha mereka tuh dedikasi tinggi banget. Kurang lebih mirip Virgo sama Sagittarius ya, atau Capricorn. Tanggung jawab mereka lumayan tinggi. Next ada Sagittarius. Kalau kita ngomongin zodiak yang satu ini, udah pasti Sagittarius cocoknya jadi bos atau pebisnis ya, pemilik usaha lah intinya. Soalnya kalau misalkan Sagittarius menjadi selevel karyawan, itu kayaknya bukan maksud merendahkan ya, tapi maksudnya kayaknya Sagittarius gak akan tahan. Karena Sagittarius punya temper yang sangat-sangat parah kalau misalkan mereka tuh lagi kerja. Sagittarius bukanlah orang yang bisa kamu suruh-suruh kalau lagi kerja. Mereka bukan team worker yang baik ya. Jadi kalau misalkan bisa kalian perhatiin, Sagittarius biasanya ada di posisi jabatan yang cukup tinggi. Kalau misalkan memang Sagittarius lagi kerja, kalian punya coworker Sagittarius, itu kamu bakal kesel sendiri deh. Karena mereka ini gimana ya, mereka tuh kadang-kadang bisa mendadak filosofis, mendadak wise, bisa anteng mau kerja sama kalian. Tapi kalau misalkan lagi kumat, Sagittarius tuh nggak ada obatnya untuk urusan ngomel-ngomel atau nyuruh-nyuruh orang. Mereka bisa aja ngedamprat semua orang, termasuk orang-orang yang
nggak salah gitu loh, mirip-mirip sama Aries ya dikit. Tapi ya gimana ya, kalau misalnya kita ngomongin Sagittarius, it's kinda hard. Mereka adalah kaum-kaum yang cukup susah untuk diajak kerjasama. Tapi Sagittarius itu bisa aja meniti karir mereka secara cepat dan tepat karena mereka memiliki kemampuan, tanda kutip, ini pujian ya, maksudnya aku tuh ini agak pujian, cuman aku nggak tahu bahasa yang lebih halusnya apa. Karena Sagittarius itu pintar menjilat atau mengambil opportunity yang diberikan kepada mereka gitu. Makanya rata-rata Sagittarius either mereka menjadi bos atau mereka menjadi tangan kanan orang-orang besar. Next ada Capricorn. Zodiak terbaik untuk urusan bisnis masih sebenarnya masih dipegang oleh Capricorn, but I don't know. Itu menurut aku mungkin ya. Tapi ya, Capricorn itu sebenarnya nggak ada yang bisa ngalahin kalau untuk urusan bisnis. Termasuk Aries actually. Tapi Capricorn itu males banget. Mereka tipe-tipe orang yang nggak mau ribet. Mereka tipe orang yang nggak mau ambil pusing mengenai pekerjaan yang ya remeh-temeh gitu. Mereka emang ditakdirkan atau dicalonkan untuk menjadi seorang bos. So, kalau misalkan mereka mendingan kerja sama orang alias jadi karyawan, atau mereka punya usaha, udah pasti usaha. Dan kalau misalkan untuk urusan usaha, biasanya Capricorn ini udah di level komisioner ya daripada direktur. Well, karena mereka memang zodiak-zodiak yang selalu diberi keputusan yang jauh lebih berat dari biasanya. Capricorn and Aries is a little bit kurang lebih mirip kalau aku boleh ngomong. Cuman ya itu, Capricorn kerjanya lebih tidak kelihatan aja, tapi mereka tuh kerjanya rapi, bagus. Cuman ya gitu, agak-agak males. Elemen tanah tuh semuanya agak-agak males kecuali Virgo. Ya, soalnya ya Capricorn itu juga termasuk salah satu zodiak yang tergantung banget sama mood. Tapi kalau untuk urusan profesionalitas nggak perlu ditanyain lagi. Capricorn untuk urusan bidang apa bagusnya, actually almost everything mereka bagus. Kalau misalkan untuk urusan properti atau sekretaris, itu juga masih bisa sih, masih masuk. Pokoknya pekerjaan yang nggak terlalu ribet tapi vital gitu loh. Ya, Capricorn rata-rata di situ. So, Capricorn hampir semuanya masuk karena mereka proses adaptasinya, kemampuan adaptasinya juga sangat-sangat tinggi ya guys. Next ada Aquarius. Kalau kita ngomongin zodiak Aquarius, bagusnya mereka kerja sama orang atau punya usaha sendiri, alias menjadi karyawan atau jadi bos. Kalau aku boleh bilang, Aquarius tipe yang nggak mau ribet juga. Lebih baik Aquarius menjadi level karyawan, karena mereka rata-rata gimana ya, meskipun inisiatif mereka tinggi, tapi masalahnya kalau misalkan mereka nggak dikasih kerjaan, ya mereka nggak akan nanya gitu soal kerjaan yang harus dikerjain. Mereka adalah tipe kaum yang santai luar biasa. So, kalau misalkan Aquarius menjadi pemilik usaha atau bisnis, hampir bisa dipastikan posisi mereka juga nggak tinggi-tinggi amat, tapi tetap vital. Misalnya kayak accounting atau nggak bagian masalah operation gitu-gitu. Pokoknya yang job desk-nya itu tuh tanda kutip sedikit males lah gitu. Bukan berarti Aquarius itu males. Aquarius hanya memiliki inisiatif yang cukup rendah karena mereka juga kepengen punya waktu untuk ngurusin hobi mereka, diri mereka sendiri. Ya mereka rata-rata adalah orang-orang yang bekerja untuk survive, bukan bekerja untuk hobi ya. So, kalau aku boleh saranin kalian para Aquarius yang lagi bingung mau kerja apa,
aku sih saranin kalian untuk ngelamar ke posisi-posisi seperti accounting, seperti sekretaris atau asisten, itu juga bisa, itu juga oke. Kalau misalkan memang ada dari kalian yang juga memiliki selera-selera yang unik dan kalian tahu kemampuan kalian di mana, mungkin kalian juga bisa loh ngambil job-job yang enggak terlalu nggak terlalu mainstream, misalnya kayak fisika, yang berhubungan dengan fisika, yang berhubungan dengan science, pokoknya semua yang berhubungan dengan science itu kalian boleh ambil juga. Engineering maybe. Oke, jadi yang terakhir ada Pisces. Pisces ini juga salah satu zodiak yang masuk ke deretan wild card. Mereka rata-rata bukan orang yang bisa kerja secara kantoran. Mereka kurang lebih mirip-mirip sama Gemini ya. Palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi kalau misalkan Pisces itu juga gray area, kayak Cancer sama siapa tadi tuh? Pokoknya kayak Cancer, mereka ada di titik tengah juga, mereka bisa semua, Cancer sama Gemini. Pisces adalah anak-anak art, anak-anak yang juga mengikuti mood mereka. Jadi kalau misalkan mereka kerja sama orang, biasanya mereka juga ada sedikit anggot-anggotannya. Mereka juga akan banyak menghilangnya, banyak agak tidak rapinya dalam bekerja. Sedangkan kalau misalkan mereka memang memiliki bisnis sendiri, sebenarnya akan jauh lebih bagus karena mereka akan punya ruang untuk membebaskan kreativitas mereka. Mereka akan jauh lebih produktif, lebih bagus kalau misalkan memang mereka disuruh kerja sendiri. Tapi tetap meskipun Pisces bisa bekerja secara mandiri, tapi mereka akan tetap butuh orang-orang yang bisa ngebantuin mereka dalam bekerja. Maksudnya di sini bukan karyawan ya, tapi partner. Tetap butuh partner. So, kalau misalkan kalian tanya ke aku, Pisces bagusnya kerja di daerah apa? Maksudnya daerah tuh kerjaannya jenisnya apa? Udah pasti aku bakal ngomongin soal hal-hal yang berbau dengan seni. Kurang lebih mirip sama Gemini ya. Karena kalau Gemini tadi kan musician, kalau Pisces mungkin lebih ke arah melukisnya atau digitalnya atau crafting, whatever, itu cocok untuk Pisces. Cara bekerja Pisces juga cukup dreamy, cukup agak lama karena mereka harus berkutat sama moodnya mereka ya guys. So, kalau misalkan kalian punya coworker Pisces, yang sabar ya. Oke, so that's it untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian punya request, kalian mau ngeliat konten apa di channel aku, kalian boleh lo langsung komen di bawah atau DM aku di Instagram, gampang @tarotbyharu aja. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan aku harap kalian suka videonya. I hope you like the video, I hope you enjoy the video. See you next time, dadah.